Tidak ada yang pernah menyangka bahwa keputusan yang diambil karena nafsu sesaat bisa mengubah seluruh hidup seseorang. Seorang pria yang dulu pergi meninggalkan istri dan anaknya demi wanita lain, yakin bahwa kebahagiaan ada di luar rumahnya. Ia merasa hidupnya akan lebih mudah, lebih indah, dan lebih bebas. Namun takdir berkata lain. Bertahun-tahun kemudian, pria itu berdiri di bawah terik matahari, memungut sampah dari satu tempat ke tempat lain. Tangannya kotor, tubuhnya kurus, dan hatinya hancur. Semua itu ia lakukan bukan demi dirinya sendiri, melainkan demi seorang anak yang dulu ia tinggalkan tanpa pamit. Dan ketika kenyataan itu terungkap, tak ada satupun yang mampu menahan air mata. Halo sahabat cerita Fafa, terima kasih sudah kembali dan meluangkan waktu untuk menyimak kisah penuh pelajaran ini. Cerita yang akan kalian dengar bukan sekedar kisah rumah tangga, tetapi tentang pilihan hidup, penyesalan, dan tanggung jawab yang datang terlambat. Sebelum kita masuk lebih dalam, yuk kita ramaikan dulu kolom komentarnya, serta jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan aktifkan loncengnya agar sahabat Fafa tidak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya. Dukungan dari sahabat sangat membantu channel ini untuk terus berkembang dan menyajikan cerita-cerita menarik lainnya. Dan seperti biasa, Fafa mau absen nih. Coba tulis nama sahabat, asal kota, dan ketika tak hadir di kolom komentar bawah. Fafa pengen tahu, sahabat setia Fafa dari kota mana saja. Sudah siap sahabat? Yuk kita langsung masuk ke ceritanya. Rina selalu percaya bahwa kebahagiaan tidak harus mahal. Ia tumbuh dari keluarga sederhana dan menikah dengan harapan hidup yang sama. Cukup, tenang, dan saling setia. Saat ia menikah dengan Arman, ia tidak membawa harta apapun selain keyakinan bahwa pria itu akan menjadi imam yang bertanggung jawab. Awal pernikahan mereka tidak mudah. Mereka tinggal di rumah kontrakan kecil di gang sempit. Dindingnya kusam, lantainya dingin, dan atapnya sering bocor saat hujan turun deras. Namun setiap sudut rumah itu menyimpan cerita. Di sanalah mereka tertawa, berdebat kecil, lalu berbaikan lagi. Arman bekerja sebagai karyawan swasta di sebuah perusahaan distribusi. Gajinya pas-pasan, tapi ia selalu berusaha membawa pulang sesuatu. Kadang sekantong buah, kadang mainan murah untuk Dika, anak mereka yang kala itu masih balita. Rina selalu menyambut Arman dengan senyum, meski tubuhnya lelah mengurus rumah dan anak seharian. Setiap pagi, Rina bangun sebelum subuh. Ia menanak nasi, menggoreng telur dan menyiapkan bekal sederhana. Arman sering bercanda bahwa masakan Rina tidak pernah berubah, tapi selalu habis. Dika duduk di lantai, bermain mobil-mobilan sambil menunggu ayahnya bersiap kerja. Momen-momen kecil seperti itulah yang dulu membuat Rina merasa hidupnya lengkap. Ketika Dika mulai sekolah, Rina berhenti bekerja demi fokus mengurus anak. Keputusan itu diambil bersama. Arman mengatakan ia ingin Rina berada di rumah, mendampingi tumbuh kembang anak mereka. Saat itu, Rina merasa dihargai dan dipercaya. Namun, perlahan, segalanya berubah. Perubahan Arman tidak datang tiba-tiba. Awalnya hanya hal-hal kecil yang Rina anggap sepele. Arman mulai lebih sering memegang ponsel. Jika dulu ia meletakkannya sembarangan, kini selalu dibawa kemana-mana, bahkan ke kamar mandi. Jam pulang Arman pun berubah. Jika dulu ia selalu pulang sebelum maghrib, kini jam 8 malam menjadi hal biasa. Kadang bahkan lebih. Setiap kali Rina bertanya, jawabannya selalu sama. Lembur, banyak kerjaan. Rina ingin percaya. Ia memilih diam. Ia tidak ingin menjadi istri yang curiga berlebihan. Ia menenangkan diri dengan berpikir bahwa Arman bekerja keras demi keluarga mereka. Namun, naluri seorang istri tidak pernah salah. Arman mulai mudah marah. Hal-hal kecil membuatnya tersulut emosi. Jika Dika berisik, Arman membentak. Jika masakan Rina kurang asin, Arman mengeluh. Rina sering terdiam sambil menahan air mata. Tidak mengerti kesalahan apa yang telah ia perbuat. Suatu malam,
Rina terbangun karena Arman masih menatap ponsel dengan senyum yang tidak pernah ia lihat lagi di rumahnya. Senyum yang dulu hanya Rina dapatkan. Saat Rina bertanya pelan, Arman langsung mematikan layar dan memalingkan wajah. Sejak saat itu, kegelisahan Rina semakin kuat. Puncaknya terjadi ketika suatu sore Arman pulang tergesa-gesa dan lupa mengunci ponselnya. Sebuah pesan masuk muncul di layar. Nama pengirimnya perempuan. Isinya singkat, tapi cukup menghancurkan hati. "Jangan lupa makan ya, aku khawatir." Rina gemetar, tangannya dingin. Ia membaca ulang pesan itu berkali-kali berharap matanya salah melihat. Namun pesan berikutnya datang, dan berikutnya lagi. Semuanya penuh perhatian, penuh kehangatan yang selama ini hilang dari rumahnya. Malam itu, Rina tidak bisa lagi berpura-pura. Ia menunggu Dika tidur, lalu memberanikan diri bertanya. Suaranya bergetar, matanya sembab. Awalnya Arman mengelak, namun ketika Rina menunjukkan pesan itu, Arman terdiam lama. Bukan permintaan maaf yang Rina terima, bukan penyesalan. Arman justru terlihat lelah dan kesal. "Iya, aku dekat sama dia. Aku capek hidup begini terus." Kata-kata itu menusuk lebih dalam dari pengkhianatan itu sendiri. Rina menangis. Ia memohon. Ia mengingatkan tentang Dika, tentang janji pernikahan, tentang masa-masa sulit yang pernah mereka lewati bersama. Namun, hati Arman sudah tertutup. "Kamu terlalu biasa, Rin. Hidup sama kamu rasanya nggak berkembang." Kalimat itu menghancurkan harga diri Rina. Ia merasa tidak cukup, tidak layak, dan tidak berarti. Beberapa hari kemudian, Arman benar-benar pergi. Ia mengemas pakaiannya dengan cepat. Tidak ada pelukan perpisahan, tidak ada penjelasan pada anaknya. Dika menangis memeluk kaki ayahnya, memohon agar ayahnya tidak pergi. Namun, Arman melepaskan tangan kecil itu. Pintu tertutup, dan bersama itu, runtuhlah dunia Rina. Malam-malam berikutnya menjadi sangat panjang. Rina sering terbangun karena tangis Dika yang memanggil ayahnya. Ia harus kuat, meski hatinya hancur. Ia menelan rasa sakitnya sendiri demi anaknya. Hari-hari berlalu, dan Rina mulai menyadari satu hal. Ia kini sendirian, tanpa suami, tanpa penghasilan tetap, tanpa tempat bergantung. Namun, di balik semua itu, satu tekad tumbuh di hatinya. Ia tidak boleh menyerah. Ia harus bertahan demi anaknya. Dan dari titik terendah itulah, perjalanan panjang penuh air mata benar-benar dimulai. Kepergian Arman dari rumah bukan sekadar perpindahan tempat tinggal. Itu adalah pemutusan ikatan, penghapusan tanggung jawab, dan pengingkaran janji yang pernah ia ucapkan di hadapan Tuhan. Namun saat itu, Arman tidak memikirkan semua itu. Yang ada di pikirannya hanyalah satu hal, kebebasan. Hari pertama meninggalkan rumah, Arman merasa lega. Tidak ada tangisan anak, tidak ada istri yang bertanya, tidak ada rutinitas membosankan. Ia merasa seperti pria baru yang memulai hidup dari awal. Siska, wanita yang selama ini menjadi pelariannya, menyambutnya dengan senyum penuh kemenangan. "Mulai sekarang kita bisa bebas," kata Siska sambil menggenggam tangan Arman. Kalimat itu terdengar manis, namun penuh racun. Mereka tinggal di sebuah kamar kos yang lebih bagus dari rumah kontrakan Arman sebelumnya. Bagi Arman, tempat itu terasa seperti simbol kesuksesan. Ia membandingkan hidupnya sekarang dengan masa lalu bersama Rina. Ia merasa telah naik kelas. Hari-hari awal dipenuhi euforia. Mereka sering makan di luar, menonton film, dan menghabiskan waktu bersama. Siska selalu memuji Arman, mengatakan bahwa ia pria hebat yang selama ini tidak dihargai istrinya. Kata-kata itu menina-bobokkan ego Arman. Ia mulai memamerkan kebahagiaannya di media sosial. Foto berdua, senyum lebar, caption tentang kebebasan dan cinta sejati. Ia ingin dunia tahu bahwa keputusannya benar. Ia ingin Rina, secara tidak langsung, melihat bahwa ia baik-baik saja tanpa keluarga lamanya. Namun kebahagiaan yang dibangun di atas penderitaan orang lain jarang bertahan lama. Perlahan wajah asli Siska mulai terlihat. Wanita yang dulu tampak pengertian ternyata penuh tuntutan.
Ia ingin makan di tempat mahal. Ia ingin dibelikan barang-barang yang tidak murah. Ia ingin hidup seperti wanita yang tidak pernah kekurangan. Awalnya Arman berusaha menuruti. Ia menggunakan tabungannya. Ia mulai berhutang. Ia meyakinkan dirinya bahwa ini hanya fase awal. Namun tekanan semakin besar ketika Siska mulai membandingkannya dengan pria lain. Suami temanku bisa beliin ini, beli ini itu. Masa kamu nggak bisa? Kalimat-kalimat itu menghantam harga diri Arman. Namun anehnya, ia tidak marah. Ia justru merasa tertantang. Ia takut kehilangan Siska seperti ia kehilangan Rina. Ironisnya, kini ia berada di posisi yang sama seperti Rina dulu. Berjuang sendirian untuk mempertahankan hubungan. Masalah memuncak saat perusahaan tempat Arman bekerja mengalami krisis. Target tidak tercapai, manajemen berubah. Dan akhirnya, Arman termasuk dalam daftar karyawan yang dirumahkan. Hari itu Arman pulang dengan langkah berat. Ia belum berani memberitahu Siska. Namun saat akhirnya ia mengaku, reaksi Siska jauh dari yang ia bayangkan. Tidak ada dukungan, tidak ada pelukan, hanya tatapan kecewa. "Kamu serius?" tanya Siska dingin. "Terus, aku harus hidup dari apa?" Sejak saat itu pertengkaran menjadi makanan sehari-hari. Hal-hal kecil dibesar-besarkan. Siska sering menyindir, merendahkan, bahkan menyalahkan Arman atas hidup mereka yang mulai berantakan. Arman mulai sadar, wanita yang dulu ia anggap cinta sejati, ternyata mencintainya hanya selama ia bisa memberi, tidak lebih. Tabungan habis, utang menumpuk, kos mulai menunggak. Arman mencoba melamar pekerjaan ke sana kemari, namun jawabannya selalu sama. "Nanti kami hubungi." Siska semakin dingin. Ia jarang di kamar. Pulang larut malam, dan suatu pagi, saat Arman terbangun, kamar itu terasa asing. Barang-barang Siska hilang. Pakaian, tas, sepatu, semuanya. Tidak ada pesan, tidak ada penjelasan, tidak ada perpisahan. Arman terduduk lemas di lantai. Saat itulah, untuk pertama kalinya, ia benar-benar sendirian. Wanita yang ia pilih dengan mengorbankan keluarga, pergi begitu saja tanpa sisa. Saat malam tiba, Arman duduk memandangi ponselnya. Ia melihat foto-foto lama. Rina tersenyum sambil menggendong Dika. Foto ulang tahun anaknya. Foto keluarga kecil yang dulu ia anggap membosankan. Dadanya terasa sesak. Namun penyesalan itu datang terlambat. Arman mencoba menghubungi Rina. Pesannya tidak dibalas. Teleponnya tidak diangkat. Dan saat itu, Arman sadar bahwa pintu yang ia tutup sendiri kini tidak mudah dibuka kembali. Hari-hari berikutnya menjadi awal dari kejatuhan yang lebih dalam. Tanpa pekerjaan, tanpa pasangan, tanpa keluarga, Arman mulai merasakan akibat dari pilihannya sendiri. Ia kehilangan segalanya. Bukan karena takdir, melainkan karena keputusan yang ia buat dengan sadar. Dan dari kehidupan palsu yang ia banggakan itulah, Arman mulai jatuh ke titik paling rendah dalam hidupnya. Sebuah titik yang kelak akan mempertemukannya kembali dengan masa lalu yang ia hancurkan sendiri. Tidak ada yang lebih menyakitkan bagi seorang pria selain menyadari bahwa semua yang ia banggakan telah runtuh. Arman kini benar-benar sendirian. Tidak ada istri yang menunggu di rumah. Tidak ada anak yang memanggilnya ayah. Bahkan tidak ada pekerjaan yang bisa ia andalkan untuk sekadar bertahan hidup. Hari-hari pertama setelah ditinggalkan Siska masih dipenuhi harapan palsu. Arman yakin semuanya akan membaik. Ia percaya bahwa ia hanya perlu waktu untuk bangkit. Setiap pagi, ia bangun lebih awal, mengenakan kemeja terbaik yang tersisa, dan keluar dari kamar kos untuk melamar pekerjaan. Ia mendatangi satu perusahaan ke perusahaan lain, membawa map berisi surat lamaran yang sudah mulai lusuh. Namun kenyataan tidak seindah harapan. Jawaban yang ia terima selalu sama. "Maaf, usia Bapak tidak sesuai." Atau, "Kami sedang tidak membuka lowongan." Hari demi hari berlalu. Tabungan menipis, utang kos semakin menumpuk. Pemilik kos mulai menagih dengan nada tidak ramah. Arman mencoba bertahan dengan meminjam uang ke sana-sini, namun satu persatu orang menolak.
Teleponnya semakin sepi. Pada akhirnya, Arman harus menerima kenyataan pahit. Ia diusir dari kos. Malam itu, Arman membawa satu tas kecil berisi pakaian. Ia berjalan tanpa tujuan, menyusuri jalanan kota yang terasa asing. Lampu-lampu kendaraan menyilaukan matanya, sementara perutnya kosong sejak pagi. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Arman benar-benar tidak tahu harus pulang kemana. Ia duduk di bangku taman kota hingga larut malam. Angin dingin menusuk tulang. Ia memeluk tasnya erat, seolah benda itu adalah satu-satunya milik yang masih menghubungkannya dengan masa lalu. Air matanya jatuh tanpa suara, bukan karena lapar semata, tetapi karena rasa malu yang luar biasa. Beberapa hari kemudian, Arman mulai terbiasa tidur di emperan toko. Ia belajar memilih tempat yang relatif aman. Ia belajar menunggu toko tutup agar tidak diusir. Ia belajar menahan dingin dan lapar. Semua hal yang dulu tak pernah ia bayangkan akan ia jalani. Awalnya Arman masih menjaga penampilan. Ia malu jika orang-orang mengenalnya. Namun waktu mengikis segalanya. Pakaiannya semakin kumal, wajahnya semakin tirus, dan rasa malu itu perlahan berubah menjadi pasrah. Sampai suatu hari, Arman melihat seorang pria tua mendorong gerobak berisi botol plastik. Pria itu tampak lelah, namun tetap bekerja. Dari situlah Arman belajar satu cara untuk bertahan hidup, memulung. Hari pertama memulung adalah hari yang paling menghancurkan harga dirinya. Tangannya gemetar saat mengambil botol bekas dari tempat sampah. Ia merasa semua mata memandang rendah. Ia teringat dirinya yang dulu, pria yang merasa hebat karena meninggalkan keluarga demi cinta baru. Kini, ia berdiri di tempat sampah. Namun lapar lebih kuat daripada gengsi. Arman memaksa dirinya terus berjalan, dari gang ke gang, dari pagi hingga sore. Hasilnya tidak seberapa, tetapi cukup untuk membeli nasi bungkus. Malam-malam Arman dipenuhi kenangan. Saat tubuhnya terbaring di trotoar, pikirannya justru sibuk mengingat masa lalu. Ia teringat suara Rina yang lembut. Ia teringat Dika yang tertawa saat digendong. Kenangan itu datang seperti hukuman yang tidak pernah berhenti. Seringkali Arman bertanya pada dirinya sendiri, "Kenapa aku sebodoh itu?" Namun tidak ada jawaban. Yang ada hanya penyesalan yang semakin menumpuk. Hari demi hari berlalu tanpa arah, hingga suatu sore takdir mempertemukan Arman dengan masa lalunya. Saat itu ia sedang memulung di dekat sebuah sekolah dasar. Bel pulang berbunyi, anak-anak keluar berlarian, tertawa dan bercanda. Tiba-tiba pandangan Arman tertuju pada seorang anak. Anak itu berjalan sambil menggenggam tangan seorang wanita. Wajahnya bersih, pakaiannya rapi, senyumnya lebar. Jantung Arman berdegup kencang. Itu Dika, anaknya sendiri. Arman terpaku, tubuhnya kaku, tangannya yang memegang karung sampah terasa mati rasa. Ia ingin mendekat, ingin memanggil nama anak itu, namun kakinya seakan menolak bergerak. Ia melihat Rina berjalan di samping Dika. Wajah Rina terlihat lebih kurus, tetapi matanya tegar. Ada lelah di sana, namun juga kekuatan. Arman bersembunyi di balik tumpukan kardus. Air matanya mengalir deras. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Arman benar-benar tidak tahu betapa besar luka yang ia tinggalkan. Ia melihat bagaimana Dika tumbuh tanpa dirinya. Anak itu tampak baik-baik saja, dan itu justru semakin menyakitkan. Artinya Rina mampu menjalani hidup tanpa Arman. Artinya Arman bukan lagi bagian penting dalam hidup mereka. Sejak hari itu, Arman sering berada di sekitar area itu, bukan untuk mendekat, tetapi hanya untuk melihat dari jauh. Ia melihat Dika berangkat sekolah, ia melihat Rina bekerja keras, dan setiap kali itu pula, rasa bersalah Arman semakin dalam. Hujan, panas, dan dingin tidak lagi ia pedulikan. Yang ia pedulikan hanya satu, anaknya hidup baik. Namun di balik itu, ada satu kesadaran pahit yang terus menghantui Arman. Ia kehilangan haknya sebagai ayah, bukan karena dirampas, melainkan karena ia sendiri yang meninggalkannya. Setiap malam, Arman berdoa di bawah langit terbuka. Bukan meminta kekayaan, bukan meminta kemudahan, ia hanya meminta satu kesempatan untuk menebus kesalahannya. Namun ia tahu, penebusan itu tidak akan mudah. Dan di titik terendah itulah Arman mulai memahami arti sesungguhnya dari kehilangan.
kehilangan yang tidak bisa dibeli kembali dengan penyesalan, kehilangan yang harus dibayar dengan sisa hidupnya sendiri. Sejak hari Arman melihat Dika dari kejauhan, hidupnya tidak pernah sama lagi. Jika sebelumnya ia memulung hanya untuk bertahan hidup, kini ada alasan lain yang jauh lebih berat. Penebusan. Setiap botol plastik yang ia kumpulkan bukan lagi sekadar bernilai rupiah, melainkan bernilai rasa bersalah yang ingin ia tebus sedikit demi sedikit. Arman mulai mengatur waktunya agar bisa melihat Dika tanpa terlihat. Pagi hari ia berada di sekitar sekolah, pura-pura memulung kardus, hanya untuk memastikan anaknya masuk kelas dengan selamat. Siang hari ia menjauh, takut jika Rina mengenalinya. Sore hari ia kembali, sekadar memastikan Dika pulang dengan senyum. Setiap kali melihat Rina, perasaan Arman bercampur aduk. Wanita yang dulu ia tinggalkan, kini terlihat jauh lebih kuat. Tubuhnya memang lebih kurus, namun langkahnya mantap. Ia membawa tas kerja, menggandeng Dika, dan menatap masa depan tanpa Arman. Pemandangan itu menyakitkan, namun sekaligus membuka mata Arman bahwa Rina tidak hancur seperti yang ia bayangkan. Hari demi hari, Arman semakin merasa tidak pantas. Pakaiannya kotor, wajahnya kusam, rambut dan jenggotnya tidak terurus. Ia sering bertanya dalam hati, apakah pantas seorang ayah datang dengan keadaan seperti ini? Namun setiap kali ia hendak pergi menjauh selamanya, bayangan wajah Dika selalu menghentikannya. Suatu sore hujan turun deras. Arman masih memulung, tubuhnya basah kuyup. Di tengah hujan itu, ia melihat Rina tergesa-gesa membawa Dika keluar dari sekolah. Wajah Dika pucat, langkahnya lemah, Rina terlihat panik. Hari itu, Arman tahu ada yang tidak beres. Keesokan harinya, Arman mendengar kabar dari seorang pedagang kecil di sekitar sekolah bahwa Dika sakit cukup parah. Demamnya tinggi. Rina sudah beberapa kali bolak-balik ke puskesmas namun obat-obatan tidak cukup. Anak itu membutuhkan pemeriksaan lanjutan. Berita itu menghantam Arman seperti petir di siang bolong. Ia duduk lemas di pinggir jalan. Dadahnya sesak. Ia merasa semua kesalahan di masa lalu kini kembali menuntut tanggung jawabnya. Namun Arman tahu satu hal, ia tidak boleh mendekat. Ia tidak ingin menambah luka Rina. Ia juga tidak ingin Dika melihat ayahnya dalam keadaan menyedihkan. Malam itu, Arman memutuskan sesuatu. Ia bekerja lebih keras dari sebelumnya. Dari subuh hingga larut malam, ia memulung tanpa henti. Lengannya lecet, kakinya bengkak, namun ia tidak peduli. Setiap botol plastik, setiap kardus, ia kumpulkan dengan satu tujuan, membantu biaya pengobatan anaknya. Beberapa hari kemudian, Arman mengumpulkan uang yang tidak seberapa, namun baginya itu adalah hasil keringat paling jujur yang pernah ia peroleh. Dengan tangan gemetar, ia menitipkan uang itu kepada seorang tetangga Rina yang masih mengenalnya. Bilang saja ini dari orang yang peduli, ucap Arman pelan. Ia tidak berani menyebutkan namanya. Namun, Rina bukan wanita yang mudah dibohongi. Saat melihat jumlah uang itu, ia tahu itu bukan pemberian biasa. Setelah didesak, tetangga itu akhirnya mengaku bahwa uang tersebut berasal dari Arman. Rina terdiam lama, hatinya berkecamuk, ada marah yang belum sembuh, ada luka yang belum kering. Namun di balik semua itu, ia juga seorang ibu, dan ia tahu uang itu berasal dari keringat seorang ayah. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Rina menangis bukan karena sakit hati, melainkan karena kenyataan yang pahit. Beberapa hari kemudian, Rina menyampaikan pesan melalui tetangga itu. Ia mengizinkan Arman bertemu Dika, bukan sebagai suami, bukan sebagai kepala keluarga, tetapi sebagai ayah. Hari pertemuan itu menjadi hari paling menegangkan dalam hidup Arman. Ia membersihkan dirinya seadanya. Ia mencuci pakaiannya di sungai. Ia memotong rambut dan merapikan wajah sebisanya. Namun tetap saja, bekas kehidupan jalanan tidak bisa sepenuhnya hilang.
Saat Arman berdiri di depan rumah kontrakan itu, kakinya gemetar. Ia hampir mundur, namun pintu terbuka. Dika berdiri di sana. "Ayah?" Suara kecil itu membuat dunia Arman runtuh. Tanpa berkata apapun, Arman berlutut dan memeluk anaknya. Air matanya jatuh deras. Dika memeluknya balik tanpa tahu dosa apa yang pernah dilakukan ayahnya. Rina berdiri tak jauh dari mereka. Hatinya perih. Ia melihat pria yang dulu ia cintai kini hancur oleh pilihannya sendiri. Namun ia juga melihat ketulusan yang tidak bisa disangkal. Pertemuan itu singkat. Arman tidak berlama-lama. Ia tahu posisinya. Namun sejak hari itu, hidupnya berubah. Ia tidak lagi memulung dengan perasaan hampa. Ia tahu setiap usaha kecilnya berarti. Arman tidak meminta kembali. Ia tidak menuntut maaf. Ia hanya datang ketika dibutuhkan. Diam-diam, tanpa drama, tanpa janji kosong. Namun, di balik sikap pasrahnya, Arman memikul satu kenyataan pahit. Ia telah datang terlambat. Cinta seorang anak memang tulus, tetapi waktu yang hilang tidak bisa dikembalikan. Dan disitulah Arman belajar bahwa menjadi ayah bukan soal hadir saat senang, melainkan bertanggung jawab meski terlambat dan penuh rasa malu. Sejak pertemuan singkat itu, hidup Arman berubah dengan cara yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia tidak kembali menjadi ayah sepenuhnya, tidak pula kembali menjadi suami. Namun untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia memiliki arah. Ia tahu untuk apa ia bangun setiap pagi, dan untuk apa ia bertahan di tengah kerasnya hidup. Arman tetap hidup sederhana. Ia tetap memulung, namun kini langkahnya terasa berbeda. Tidak lagi kosong. Setiap hari ia menyisihkan sedikit uang, sekecil apapun jumlahnya, untuk Dika. Kadang hanya cukup untuk membeli susu. Kadang hanya cukup untuk buku tulis. Namun baginya, itu adalah bentuk tanggung jawab yang selama ini ia abaikan. Ia tidak pernah datang tanpa izin. Ia menjaga jarak. Ia menghormati batas yang dibuat Rina. Jika ia diizinkan datang, ia datang. Jika tidak, ia mengerti. Arman sadar, tidak semua kesalahan bisa ditebus dengan kehadiran yang memaksa. Rina melihat perubahan itu. Sebagai perempuan, hatinya masih menyimpan luka. Ia tidak lupa malam-malam ketika ia menangis sendirian sambil memeluk anaknya. Ia tidak lupa rasa hancur saat ditinggalkan. Namun sebagai ibu, ia juga melihat usaha seorang ayah yang berjuang dari titik paling rendah. Dika sendiri belum sepenuhnya mengerti. Baginya, ayah adalah sosok yang datang sesekali, membawa senyum, membawa cerita sederhana, dan selalu menepuk kepalanya dengan lembut. Dika tidak tahu betapa mahal harga yang harus dibayar ayahnya untuk sekadar bisa memeluknya. Suatu hari, Dika bertanya polos, "Ayah sekarang kerja apa?" Arman terdiam. Ia tidak ingin berbohong. "Ayah kerja apa saja yang bisa, Nak?" Dika mengangguk. Ia tidak bertanya lebih jauh. Namun malam itu, Arman menangis sendirian. Ia sadar, anaknya tumbuh tanpa tahu perjuangan ayahnya. Dan mungkin, memang seharusnya begitu. Waktu berlalu. Musim berganti. Arman semakin dikenal di lingkungan tempat ia memulung. Ia dikenal jujur, tidak pernah mengambil barang orang lain. Suatu pagi, seorang relawan dari yayasan sosial melihat Arman membersihkan area pasar tanpa diminta. Relawan itu memperhatikan, bertanya, mendengar kisah Arman. Bukan kisah yang dibesar-besarkan, melainkan kisah yang disampaikan dengan kepala tertunduk dan suara lirih. Beberapa hari kemudian, Arman dipanggil. Ia ditawari pekerjaan sebagai petugas kebersihan di sebuah fasilitas umum. Gajinya kecil, namun tetap. Yang terpenting, ia kembali memiliki identitas. Ia bukan lagi sekedar pemulung. Hari pertama bekerja, Arman datang lebih awal. Ia mengenakan seragam sederhana. Saat bercermin, ia melihat wajahnya sendiri. Masih lelah, namun lebih bermartabat. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ia merasa pantas disebut manusia seutuhnya. Dengan pekerjaan itu, hidup Arman perlahan membaik. Ia menyewa kamar kecil. Tidak layak disebut rumah, tapi cukup untuk tidur tanpa rasa takut. Ia bisa mandi setiap hari.
Ia bisa mencuci pakaian dengan layak. Dan yang paling penting, ia bisa membantu Dika dengan lebih pasti. Suatu hari, Dika berulang tahun. Ulang tahun yang sederhana. Tidak ada pesta besar. Tidak ada balon warna-warni. Hanya kue kecil dan lilin. Namun Arman datang membawa sebuah tas sekolah. Tas itu bukan baru, namun bersih, rapi. Ia membelinya dari hasil kerja pertamanya. Saat Dika menerimanya, matanya berbinar. "Ini buat aku ya?" Arman mengangguk. "Iya, ayah harap kamu pakai buat sekolah." Dika memeluk tas itu, lalu memeluk ayahnya erat. Pelukan kecil itu menghancurkan benteng terakhir di hati Arman. Ia menangis tanpa suara, memeluk anak yang dulu ia tinggalkan tanpa berpikir panjang. Rina menyaksikan dari kejauhan. Dadanya sesat, bukan karena cemburu, melainkan karena sedih dan lega jadi satu. Ia melihat seorang pria yang akhirnya belajar dari kesalahannya, meski terlambat. Malam itu, setelah Dika tertidur, Rina berbicara dengan Arman. Percakapan yang tenang, tidak ada pertengkaran, tidak ada tudingan. "Kamu sudah berubah," ucap Rina pelan. "Tapi luka itu tetap ada." Arman mengangguk. "Aku tahu, aku tidak datang untuk meminta apapun. Aku hanya ingin bertanggung jawab." Percakapan itu menjadi penutup yang jujur. Tidak ada janji kembali, tidak ada harapan palsu. Hanya kesadaran bahwa hidup harus berjalan ke depan. Beberapa bulan kemudian, kondisi kesehatan Arman menurun. Tahun-tahun hidup di jalanan meninggalkan dampak. Tubuhnya sering lemah. Namun, ia tetap bekerja. Ia tidak ingin jatuh kembali. Ia tidak ingin Dika melihatnya menyerah. Suatu sore, saat Arman sedang membersihkan halaman sekolah, Dika melihatnya dari kejauhan. Anak itu berlari menghampiri. "Ayah capek." Arman setenyum. "Capek tapi senang." Dika memegang tangan ayahnya. "Kalau aku sudah besar, aku mau kerja bareng ayah." Kalimat sederhana itu membuat Arman menunduk. Air matanya jatuh. Ia sadar, meski ia datang terlambat, Tuhan masih memberinya satu hadiah. Kesempatan untuk tidak lagi menjadi ayah yang pergi. Hari itu Arman berjanji dalam hati. Ia mungkin tidak bisa mengulang masa lalu. Namun ia akan hadir di sisa waktu yang ia miliki. Dan begitulah hidup berjalan. Tidak sempurna, tidak indah seperti dongeng. Namun jujur. Karena kadang penebusan tidak datang dalam bentuk kebahagiaan besar, melainkan dalam bentuk tanggung jawab kecil yang dilakukan setiap hari. Dan di sanalah Arman akhirnya mengerti, cinta sejati bukan tentang memilih yang baru, melainkan setia bertahan, meski terlambat dan penuh penyesalan. Sahabat cerita Fafa, kisah ini mengajarkan kita bahwa setiap pilihan memiliki konsekuensi. Perselingkuhan mungkin terlihat indah di awal, namun seringkali menyisakan luka yang tak bisa sembuh. Keluarga yang setia sering diremehkan, hingga akhirnya hilang dan tak bisa kembali seperti semula. Semoga kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk menjaga amanah, menghargai pasangan, dan tidak menyia-nyiakan orang yang tulus mencintai kita. Terima kasih sudah menyimak cerita ini hingga akhir. Jangan lupa dukung channel ini dengan like, subscribe, dan share. Sampai jumpa di cerita Fafa berikutnya dengan kisah kehidupan lain yang tak kalah menyentuh hati.